Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada subtema 4 ya. Sebelum belajar, baca doa dulu ya. Baca doa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita lihat di sini ada alangkah menyenangkannya berwisata bersama teman-teman atau keluarga. Kita bisa berwisata di pantai, pegunungan, atau tempat bersejarah. Selama berwisata, kita perlu menjaga kebersamaan ya. Nah, kita lihat pada yang ayo mengamati. Kegiatan wisata ada beberapa jenis, diantaranya ada wisata sejarah dan wisata alam. Nah, untuk wisata sejarah ini biasanya kita mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah ya, yang memiliki cerita di dalamnya cerita mengenai kejadian-kejadian di masa lampau ya. Misalnya ke museum, ke candi ya, ke tempat-tempat yang bersejarah. Kalau wisata alam ini wisata yang bertujuan untuk menikmati keindahan alam ya, misalnya ke pantai, ke gunung, dan lainnya ya. Coba amati gambar-gambar berikut ini, termasuk jenis apakah wisata gambar-gambar tersebut. Nah, kita lihat. Gambar yang pertama ini, pantai ya. Pantai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, pemandangan langit dan laut yang luas sangat indah. Berwisata di pantai termasuk kegiatan wisata. Nah, wisata apa nih? Wisata sejarah atau wisata alam? Gambar kedua, Indonesia memiliki banyak peninggalan bersejarah, diantaranya candi-candi kuno. Berkunjung ke candi termasuk kegiatan wisata alam atau sejarah. Nanti kalian tulis di sini ya. Kita lanjut pada yang membaca. Laras dan Nino sedang berwisata ke Kebun Raya Bogor. Mereka juga pergi bersama ke Istana Bogor. Mereka melihat-lihat rusa dan memberi makan. Nah, bacalah teks berikut. Nanti kalian baca berwisata ke Istana Bogor ini, lalu kalian jawab pertanyaan di bawahnya berdasarkan teks ini ya. Kita lanjut. Pada yang mendengarkan, di sini ada di Istana Bogor, Ino memberi makan rusa. Nah, dengarkan gurumu membaca dongeng tentang rusa berikut ini. Di sini ada rusa dan kura-kura ya, cerita antara rusa dan kura-kura. Di bukit dekat telaga, hiduplah seekor rusa. Rusa sangat sombong. Rusa sering mengejek hewan lainnya. Pada suatu hari, rusa bertemu dengan kura-kura. Nah, kura-kura terlihat hanya mondar-mandir saja. Rusa bertanya, "Kura-kura, apa yang kamu lakukan?" Kura-kura menjawab, "Aku sedang mencari makan." Dengan sombong, Rusa mengejek kura-kura. Rusa mengatakan, kamu hanya mondar-mandir saja, mustahil kamu menemukan makanan." Kura-kura menjawab, "Aku yakin akan menemukan makanan. Aku harus sabar mencarinya," kata Rusa ya. Kata kura-kura ya. Rusa terus mengejek kura-kura. Nah, kura-kura yang rendah hati tidak menanggapi ejekan rusa tersebut. Hal ini membuat rusa menjadi jengkel. Akhirnya rusa menantang kura-kura untuk berlomba. Nah, rusa berkata, "Kamu merendahkan aku, kura-kura? Mari kita berlomba lari untuk membuktikan siapa yang tercepat." Lalu kura-kura menjawab pertentangan dari rusa tersebut. "Baiklah, mari kita buktikan," kata kura-kura ya. Saat lomba dimulai, rusa berlari kencang, namun rusa tergelincir ketika menuruni bukit. Rusa terjatuh berguling hingga ke kaki bukit. Nah, kura-kura masuk ke dalam tempurungnya ya. Kura-kura segera menggelinding menuruni bukit. Kura-kura akhirnya sampai lebih dulu ya daripada si rusa. Kita lihat pada yang ayo menulis di sini. Ada ini ya, ada kata-kata acak. Nah, nanti kalian susun kata-kata acak ini menjadi kalimat yang benar ya. Kalian susun kata-kata ini menjadi kalimat yang benar sesuai berdasarkan tadi dongeng yang telah Ibu bacakan. Kita lanjut pada ayo diskusi ya. Kita lihat di sini pada dongeng yang diceritakan tentang sifat kura-kura dan rusa tadi. Nah, rusa bersifat sombong ya, kura-kura bersifat rendah hati. Nah, bagaimana menurut kamu sifat kedua tokoh ini? Nah, siapakah yang lebih baik? Siapakah tokoh yang kamu sukai ya? Nanti kalian tulis jawaban kalian di sini ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Kita lihat di sini ada contoh
soal. Kita perhatikan contoh soalnya, kemudian nanti kalian kerjakan soal-soal di bawahnya ya. Di sini ada selain sabar, kura-kura juga senang berbagi. Nah, lihatlah kura-kura membagi apel miliknya kepada si nyonyon monyet. Kura-kura mendapat setengah bagian apel, nyonyon monyet juga mendapat setengah bagian apel. Nah, setengah dilambangkan dengan 1/2 nih. Nah, ini apel ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar ya, jadi dinamakan setengah atau 1/2. Nah, untuk yang A di sini kalian tuliskan dalam bentuk pecahan dari kelompoknya untuk gambar buah apel ya. Di sini kan ada buah apel nih. Buah apel dari buah jeruk ini 1/4 ya. Satu buah apel ini 1/4 dari seluruh bagian buah. Nah, kalau yang kedua ini bagian berapa nih? Pecahan berapa nih? 1/2 atau berapa? Nanti kalian tulis di kolom sebelahnya ya. Paham ya? Kita lanjut. Untuk yang B-nya, ini kalian pasangkan gambar bidang dengan pecahan. Nah, ini gambar bidangnya. Nanti kalian pasangkan dengan pecahan yang sesuai. Kalian bisa tarik garis dari titik ke titik ininya ya. Seperti itu. Paham ya? Untuk ayo tampilkan kita lewati saja, ini tidak usah. Kita lanjut pada pembelajaran 2 ya. Nah, di sini banyak tempat wisata yang dapat kita kunjungi, misalnya pantai. Nah, banyak hal yang dapat kita lakukan di pantai. Bisa berenang, bermain pasir ya dan lain-lain. Kita lihat gambarnya, di sini ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di pantai ya. Dari gambar ini, kegiatan apa yang dapat kalian lakukan ketika berwisata ke pantai? Nanti kalian boleh tuliskan di sini kegiatan apa saja yang bisa dilakukan ketika kita berwisata ke pantai ya. Lalu untuk yang ini, ayo membaca, nanti kalian baca teks ini. Ya. Baca teks berwisata ke pantai, lalu nanti kalian lengkapi kalimat ini dengan memilih kata-kata yang sudah ada di sini sesuai dengan bacaan teks yang tadi ya. Berdasarkan bacaan teks yang tadi kalian baca. Kita lanjut pada yang mencari tahu di sini. Apa saja kegiatan di pantai kesukaan teman-temanmu? Tuliskan pada kolom berikut ini. Nah, boleh nanti kalian boleh tanyakan kepada teman kalian ya, boleh di WA ya, kalian kegiatan yang disukai mereka itu apa saja. Lalu ini untuk tulis ini jumlah orangnya ya. Siapa saja yang menyukai, misalnya mencari kerang, menyukai, Aisyah menyukai, Aulia menyukai, lalu Jola menyukai, Hadi menyukai. Nanti di sini berarti kalau ada berapa orang? Ada 5 orang, berarti di sini jumlah tulisnya 5. Di sini jumlahnya juga ada berapa? 5 ya, seperti itu. Sama halnya untuk kegiatan-kegiatan lainnya, ada berapa orang yang menyukainya ya. Nanti kalian tuliskan dalam tulis dan jumlah dalam angkanya ya. Kita lanjut. Lanjut lihat ya di sini, coba perhatikan kembali tabel dan kolom tentang kegiatan yang disukai teman-temanmu saat berwisata di pantai. Nah, kegiatan mereka tidak semua sama ya. Apa yang paling banyak disukai temanmu, apa pula yang paling sedikit disukai temanmu. Nah, nanti kalian tuliskan yang paling banyak disukai teman kalian apa, kegiatannya yang paling sedikit apa ya. Lalu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan berbeda saat di pantai? Apa yang harus kalian lakukan ya? Sikap kalian harus seperti apa pada teman yang berbeda kegiatannya ya? Kita lanjut pada bagaimana sikapmu. Di sini ada Ino sedang membuat istana pasir ya, guys. Nah, Dodo sedang melempar tangkap bola ya. Ino dan Dodo berbeda permainan kesukaannya ya. Dodo mengajak Ino bermain bola, namun Ino lebih suka membuat istana pasir. Dodo mengejek kesukaan Ino. Dodo berkata membuat istana pasir tidak seru dan membosankan. Nah, apakah kamu setuju dengan sikap Dodo? Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda kesukaan? Nanti kalian tentukan bagaimana sikap kalian ini menurut kalian. Sikap si Dodo ini bagaimana ya? Kalian tulis di sini ya. Untuk yang ayo berolahraga kita lewati, kita langsung pada ayo berlatih ya. Nanti kalian baca
percakapan ini antara si rusa dan kura-kura. Lalu nanti kalian lengkapi kalimat-kalimat ini dengan kata-kata yang sudah tersedia di sini berdasarkan teks percakapan antara kura-kura dan rusa tadi ya. Paham ya? Lalu untuk yang ini, untuk yang ayo menulis, kalian tuliskan sebuah percakapan sesuai dengan gambar ini ya. Berdasarkan gambar di samping ini. Kalian tuliskan boleh kalau cukup di sini percakapan pendek saja ya. Kalau tidak cukup boleh di buku. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik ya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.